Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Zam ini komen aja kamu komenan. Wa huwa qaminun. Oke, mantap. Mantap. Ini adalah al-komenun di yang paling pertama di tahun ini. Di tahun 2021 dan Biasa. di sebelah gue udah ada Dani Beler. Dani Beler ini adalah seorang stand up comedian sekaligus tetangga gue. Gitu ya. Kita satu RW ya. Satu RW. Satu RW. Kita satu RW. Ke rumah Dani Beler. Kalau dulu sih biasanya gue jalan kaki. Iya. Ke Pila ya. Sekarang Motoran terus. Kalau dulu sih gue lebih milih jalan kaki daripada naik motor. Kalau dulu ya. Lagi senang-senangnya jalan kaki soalnya. Deket juga kan? Iya deket. Paling berapa? Setengah jam. Lama dong kalau itu. Berapa ya jalan kaki? 5 menit paling. Mual atuh anjing. 5 menit. Kalau 10 ya, 10-15 lah. 10-15. Sekitar 2 kilo. Enggak nyampe 2 kilo. Enggak nyampe. Nah, jadi ngomongin Imah ya. Dani Beler ini adalah seorang stand up comedian. Dia ini adalah juara 3. Iya, betul. Ya, dia adalah juara 3 stand up comedy Indonesia atau Suci season 7. Yang juaranya adalah Ridwan Remin. Betul sekali. Luar biasa. Yang menariknya adalah ketika Ridwan Remin jadi juara 1, Muhammad Al-Katiri jadi juara 2, dan Dani Beler jadi juara 3, yang lainnya sibuk bekerja, Dani Beler sibuk memperhatikan orang lain bergelimang harta. Mungkin ini juga perasaan yang sama dirasakan ketika gue juara 3 dulu, walaupun mungkin tidak separah lu ya. Gitu. Waktu Suci 4 ketika gue ngelihat Abdur jobnya. Ya. Wow, film mana-mana. Terus David Nurbianto, job stand up-nya banyak banget gitu. Gua ada sih, tapi yang nggak dibanding sama mereka nggak sebanding. Nggak sedikit juga gua, cukup banyak juga, tapi dibanding sama mereka job film apalagi itu nggak sebanding juga. Gitu. Tapi kalau dibanding elu sih ya gitu. Jadi yang apa ya? Yang menariknya dari Beler ini adalah setiap kali gua ketemu dia tuh kayak ya udah gitu, seperti tidak ada beban. Kalau dulu kan gue kayak punya beban gitu, kayak gue harus nyalip nih, harus ambisi gitu, gue harus bekerja lebih keras lagi nih gitu. Gue udah ketinggalan jauh gitu. Gue harus nyusul gitu. Karena ada rasa, jujur ada rasa kompetitif, iri gitu, pengen jadi seperti mereka ya, pasti. Nah kalau lu nih gimana sebagai penyandang juara 3 Suci 7 gitu, melihat kawan-kawannya sukses? Kalau gue ngelihat teman-teman pada sukses, lu kan terlalu ambisi pengen wah kayak dia gitu. Kalau gue banyak baca bukuin. Jadi gue pelajari ilmu sufi. Apa itu dunia? Iya ya, supaya lebih pandai berapologi ya. Iya. Iya, lu udah jadi rajin baca buku. Iya. Terus lu nggak ada rasa iri gitu ke lihat Ridwan Remin? Awal-awal kenceng banget, Win. Kenceng banget. Parah ya? Parah. Gua sempet benci sama dia. Gua tuh pengen nge-mute teman-teman gue yang banyak job dulu. Dan Ridwan Remin itu satu tongkrongan kita. Satu komunitas bahkan. Sering nongkrong bareng ya. Kalau sekarang sih gua udah jarang di Bogor sih. Iya, betul. Kalau dulu ya sering nongkrong lah gitu. Ya Ridwan Remin jobnya banyak gitu ya kan. Datang dengan mobilnya. Datang pakai mobil, gua datang pakai mobil juga. Kan? Gua sama Remin ngomongin pelek. Gua ngomongin stripping. Gimana perasaan lu, Len? Iri gua. Awal-awal gua iri. Makanya gua jadi materi stand up. Iri gua. Iri, dengki pertama. Gua tuh dengki tuh artinya ada rasa gua pengen ngelihat gua sama Remin jatuh dong. Kalau dengki. Ada ke arah situ ada. Kata gue kapan nih orang kepentoknya, ada gitu. Lu melesat, Remin melesat, anjing kok gue yang meleset nih. Yang bikin gue beban itu sebenarnya bukan tekanan dari Remin bawa mobil dan kekayaan kalian, bukan. Yang jadi tekanan gue adalah kenapa kita satu alma mater beda nasib, itu sebenarnya. Sementara kita tahu kan semua alumni Suci atau lulusan Suci tuh digadang-gadang tidak akan menjadi orang yang seperti biasa saja. Seperti elu. Karena dulu mungkin gue belum dewasa, Win. Belum menyikapi dengan berpikir lebih. Itulah manfaat dari baca buku itu. Manfaat dari baca buku dan pengalaman mungkin ya. Pengalaman. Sering nongkrong, sering ketemu orang. Terus gue ngeliat ada temen gue yang lebih parah. Kayaknya saya harus bersyukur. Ada di bawah gue kalau teman-teman gue. Tapi ada nggak usaha untuk menjadi lebih baik? Karena
Karena kan ada tekanan itu juga kan, tekanan dari kawan-kawan begitu kan, yang lu rasa lebih. Betul. Gitu. Ada nggak upaya-upaya yang lu lakukan supaya ya bisa menapaki tangga lebih tinggi gitu? Dulu nggak ada. 2017 beres suci, gua tuh termasuk orang yang star syndrome dulu tuh, kayak nanti juga job datang ke gua tanpa gua usaha. Sampai akhirnya 2018 Maharaja Lawak baru gua ke-trigger. Kayaknya gua harus ngelakuin sesuatu. Itu yang bikin gua melangkah, bikin special show, bikin ini. Setelah Maharaja Lawak. Setelah Maharaja Lawak. Yang itu juga pakai rekomendasi gua. Iya. Boleh gua konfirmasi nggak, Win? Gimana tuh? Ya kan, Zawin, Syat, arek mal ya, lu mau nggak nih Maharaja Lawak gitu? Gua udah ngajuin nama lu gitu. Sebenarnya yang diminta bukan gua waktu itu, Indra Jegel, iya kan? Indra Jegel atau Ridwan Remin awal tuh ya. Cuman mungkin mereka lagi sibuk, tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Akhirnya ngasih opsi terakhir gua gitu. Gua kan fleksibel, ya kan? Ya gua terima-terima aja gitu. Akhirnya lu rekomendasi, Astro minta gue bikin video, akhirnya lolos. Dengan bayang-bayang ini bakal seperti Zawin. Bahas keislaman, bahas madrasah dan segala macem gitu. Tapi yang mereka lupakan, background sama kan, tapi kan nasib berbeda gitu, garis ini beda. Garis beda, usahanya juga beda. Kan gue pakai riset, lu nggak ada. Waktu itu tuh minta Remin nggak mau, Indra Jegel, gue langsung ngomong ke Indra Jegel nggak mau, terus mereka nelpon lagi ke gue, siapa nih kira-kira, gue sebutin lah, lu sama Jupri nggak bisa, sama Panji, kepentok Panji, dia kepentok Panji, berarti tinggal Dani Beler. Gue sebutin ada mau Dani apa mau Jupri nih, gitu. Jupri nggak bisa, lu, ya gua. Dani Beler mau nggak? Terus mereka kayak, ya udah deh. Kayak disiapkan slot satu untuk Indonesia, daripada tidak ada Indonesianya, mending ya udah sikat lah. Itu yang membuat gua trigger ya. Kalau pertanyaan lu, gua ada usaha nggak sih untuk bikin gua seperti lu dan Remin gitu? Gua ada. Semenjak Maharaja Lawak 2018. Terus hasilnya? Alhamdulillah hasilnya. Tuh, kepleset dia. Hati-hati kayak gua lu. Terus hasilnya alhamdulillah, Win. Memang tidak terasa di finansial, tapi berasa di pengalaman dan di jam terbang dan pendewasaan. Jujur ya, Maharaja Lawak itu momen gua mendapatkan banyak sekali hal yang belum pernah gua dapatkan. Maharaja Lawak tuh bayarannya besar sekali, Win, saat itu. Kita sepakatkan. Kita murni di sana nyari duit gitu. Nah, salahnya gua waktu itu tuh nggak memanfaatkan momentum itu gitu. Nah, akhirnya gue dapat duit doang dari situ, gue datang ke Indonesia, akhirnya gue pikir orang-orang ngeh sama gue, notice tanpa gue membuat sesuatu. Akhirnya gue pede aja tuh, bikin A, bikin B, bikin C. Gue bikin special show yang pertama Beler di Kari, cuman di Bogor doang. Dari 100 tiket cuman kebeli 98, 2 orang balik pulang, bener gua, 2 orang pulang. Tapi kan sisanya orang-orang yang nonton gua karena temen relasi. Gua bikin Beler Evolution tour 7 kota, ada aja halangannya. Jadi kalau misalkan lu tanya hasilnya apa? Hasilnya ya itu, tapi tidak terlihat secara finansial mungkin. Tapi di pengalaman dan kematangan gua mungkin. Pendewasaan. Jadi sekarang lu udah nggak ada rasa iri lagi? Nggak ada, alhamdulillah sekarang mah. Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi gua. Buat gue memang iri itu mungkin salah satu dari proses ya, karena gue juga awalnya ngelihat temen-temen yang masuk TV sempat nggak mau nonton TV. Ngelihat temen-temen setiap nonton film Indonesia pasti ada dia. Nonton film Indonesia itu pasti ada salah satu kawan lah yang jadi cameo setidaknya. Betul. Gue sempet nggak mau nonton film Indonesia. Iya betul. Iya gue setuju. Gue sempet itu tahun 2014-15. Iya. Cuman kesini apalagi setelah gue jalan-jalan, gue semakin kayak justru ketika ada temen yang jauh lebih sukses, gue senang. Gitu. Gue datang ke rumah Dodit, ngelihat Dodit punya properti banyak, kayak wah kawan gue udah hebat sekarang gitu. Kayak ngelihat Pras Teguh, udah mantap lah, berdamai gitu. Lah ya, udah berdamai dan gue justru bahagia ngeliat kawan gue hebat-hebat gitu. Tapi kan lu diiringi dengan positioning lo seperti sekarang, Win. Gue nggak tahu deh kalau lu di posisi yang sebelumnya. Kan hal ini bukan sekarang, udah dari bertahun-tahun. Iya sih. Gitu. Sekitar 2017 tuh gue udah mulai nyelow banget lah gitu. Gokil emang gua. Di track record dari Suci 1 dulu, Win. Juara 3-nya Ernest. Sekarang lihat jadi sutradara. Suci 2 juara 3. Kemal Palevi. Sekarang jadi rapper.
Ya banyak lah jobnya. YouTuber juga. Masih stand up juga. Yang stand up juga. Juara 3 Suci 3. Ari Kriting. Sekarang jadi apa? Jadi omongan enggak. Jadi apa sih dia? Aktor sama penulis juga kan? Juara 3 Suci 4 Zawin jadi seperti sekarang. Juara 3 Suci 5 Indra Frimawan jadi ke Bali dia tuh kemarin. Jadi ke Bali tuh dia tuh. Gitu, juara 3 Suci 6 Gamayal ya. Kan memang dia backgroundnya polisi gitu. Nah, juara 3 Suci 7 nih yang jadi bingung nih gua. Mau kemana Win gitu. Kayak jadi pembeda gitu. Anjing kok nggak kayak juara 3 pada umumnya. Mungkin proses mungkin. Kita lihat aja nanti. Iya. Usaha-usaha yang dilakukan itu kan buahnya nggak selalu ada di tahun itu juga. Iya, setuju. Gitu kan? Setuju gua. Tinggal bisa menikmati proses atau tidak. Betul. Yang menariknya teman-teman, gua sama Beler nih setiap gua pulang ke Bogor ya, gua biasanya nongkrong sama Beler karena ya di Ciamas Beler doang. Gitu. Karena tetangga juga mungkin ya. Warung kopinya juga di situ-situ mulu gitu ya. Betul. Yang hebatnya dari Beler ini adalah Beler ini dia orang yang berkorban untuk keluarga. Waduh, kesannya gue heroik banget Win. Yang iya gue akui. Gimana? Gak apa-apa, terus terang aja. Aman. Terus terang aja. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Masuk. Agak ragu, agak segan gue Yakin ngomongnya. Win. Yakin. Jadi orang tua Beler ini udah sakit bertahun-tahun. Bokap ya. Bokap udah sakit bertahun-tahun dan hebatnya yang gue lihat sebagai Beler ini, Beler berdiri sebagai seorang laki-laki, seorang anak laki-laki yang berkorban secara tenaga dan waktu untuk keluarga. Gitu. Jadi bapaknya tuh sakit apa? Stroke. Udah 11 tahun. 11 tahun. Dan stroke-nya itu beneran stroke yang stroke berat. Tangan sebelah kanan tuh mati, yang sisanya baru gerak. Karena bapak gue juga stroke. Gue tahu posisi lu. Oh gitu. Gue tahu posisi lu. Cuman nggak selama itu prosesnya. Stroke-nya sampai ke meninggal. Berapa tahun? 3 tahun. Ya. Nah, lu kan sampai 11 tahun nih. Yang hebatnya tuh lu bisa berkorban sampai seperti itu gitu. Gimana bisa jadi gitu? Apakah kondisi ini yang juga menjadi penghambat lu untuk berkarir? Itu sebenarnya pertanyaan gue. Ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya. Gue memang udah lama mau ngebahas ini di stand up gue, cuman masih ragu. Gitu. Ragu karena? Karena gue pernah ngetes materi ini ke penonton dan reaksinya tuh kayak, aduh, gue masih nggak rela nih buat tertawa. Berarti memang bungkusan gue untuk masih terlalu sedih. Ngebalut cerita itu emang terlalu sedih. Tapi emang ini udah berdamai banget gue. Udah jauh berdamai banget. Kalau lu tanya gara-gara itu akhirnya gue terhambat dalam berprogres, gue bisa bilang iya. Karena yang pertama gini, gue nggak tahuin cara apa lagi untuk berbakti ke orang tua selain ini. Kalau ada cara lain mungkin gue akan lakuin. Misalnya support duit yang berlebih untuk membawa bokap gue ke rumah sakit Singapura, mungkin kemana, ke luar kota, Penang mungkin yang emang ahli stroke gitu. Cuman kan gue tidak punya akses untuk itu gitu. Ditambah keadaan ini tuh yang bikin gue kayak gue nggak mau nyanyain kesempatan gitu. Lu kan pernah cerita lu stand up di saat bokap lu lagi sekarat. Nah gue tuh menghindari itu, Win. Lu sempat nggak sih berpikir kayak berandai-andai gitu, seandainya gitu? Udah tuh itu mah selalu berandai-andai. Misalnya gua tuh sekarang kalau berdoa udah gini, kalau memang masih ada harapan untuk sembuh, mohon dipanjangkan umurnya. Kalau memang tidak, jangan dilamain, seperti itu. Karena memang gua dan keluarga sudah sangat sudah sangat cukup lah untuk 11 tahun gitu. Bukan hal yang menjadi negatif juga seperti itu ya, kalau gua pribadi ya. Karena doanya pun di Islam seperti itu. Seperti itu, memang. Kalau lu tanya gua seperti itu, ya jawabannya seperti itu. Susah, Win, karena kondisi keluarga gua tuh kalau mau diulas ya step by stepnya. Jadi bokap gua kan nggak bisa ngapa-ngapain, maksudnya bisa jalan pakai tongkat, tapi kalau makan harus makan, kalau mandi harus dimandiin. Nah, sebisa mungkin gua dan adik gua dan kakak gua ini harus bisa standby di satu rumah untuk crawling gitu. Nyokap gua malamnya sama dia gitu tidur, udah gitu nanti paginya dia istirahat, gue yang nemenin. Seperti itu selama 11 tahun gitu. Jadi memang agak menghambat sih. Gue kan mau kemana-mana jadi susah gitu, kecuali kompromi. Lu segan gak sih ngomong menghambat ini? Enggak, bahkan gue sudah merasa tidak ada apa-apa gitu. Aman-aman aja gue mah. Kalau ada penyerang gitu kan, ini kan bokap gue, Win, masalahnya gitu. Gue bagaimanapun gue dan keluarga yang lebih tahu
harus seperti apa. Sempat gue ngobrol sama nyokap gue, sama adik gue, sama kakak gue. Ini gimana nih kita? Kalau kita stuck di sini terus, tidak ada pergerakan dalam keluarga kita. Terus nyokap gue udah bilang gini, ya udah kalau memang kamu mau kerja, ya kerja aja. Nggak usah pikirin di rumah, biar kami yang ngurus. Ngomong ke lu gitu. Ngomong ke gue gitu. Asal memang sepadan dengan apa yang kamu dapatkan dan berikan kepada kami, berupa finansial mungkin, ya kan? Artinya kan dari gua cabut dari rumah untuk mencari pekerjaan, adik gua tuh tidak bekerja. Adik gua yang sekarang udah lulus SMA dan akan bekerja, jadi tidak bekerja. Bahkan teteh gua pun belum menikah sampai sekarang. Gitu. Itu yang bikin gua kayak apa emang harus gini ya? Emang harus melangkah seperti ini ya? Gue juga ada Seperti keraguan. ini tuh gimana? Apa gue harus memang cabut dan cari kerja yang lebih real gitu? Stand up kan nggak pasti ya. Kalau lagi ada. Orang berarti maksudnya. Tapi gue belum bisa berdamai sama itu. Gue pernah kerja kantoran dan Enggak lah ya. tapi gue nggak tahu deh kalau masalah ini. Kayaknya gue harus kompromi. Kompromi dan apa? Mengikhlaskan stand up demi keluarga. Ya, ekstrimnya seperti itu. Ekstrimnya seperti itu. Ikhlas nggak sih lu? Awal-awal pasti nggak ikhlas, Win. Lama-lama pasti terbiasa. Artinya bukan ikhlas dong, tapi terbiasa. Iya betul. Beda nih ikhlas sama terbiasa. Tidak ikhlas kan gue bilang awal-awal tidak ikhlas. Sekarang? Kan belum. Gue belum kantoran kan. Oh, ini untuk Kalau untuk kantoran. untuk kalau misalnya melangkah untuk si kantor. Tidak ikhlas. Awal-awal tidak ikhlas. Semoga nanti bisa Semoga nanti sudah terbiasa dan ikhlas. ikhlas. Gua juga agak ragu nih mengucap gua. Tidak ada yang salah dengan kerja kantoran, Win. Tapi yang jadi masalah adalah apakah gua bisa melepas ini gitu. Si stand up ini ya kan bicara bukan sama sekali nggak menyudutkan kerja kantoran, Iya. cuman kan yang berat itu bukan kerja kantoran tapi Betul. melepas stand up-nya. Betul. Ada nggak kayak rasa bahagia ketika lu ngurus bapak gitu? Ada. Ada. Air mata gua tuh udah habis ketika bokap gua masuk rumah sakit yang ketiga kali. Itu gua udah nangis. Gua nangis di mobil gua. Biar nyokap gua nggak lihat gitu. Gua nangis di mobil. Mobil orang, ini bukan mobil gua ya, by the way tuh. Jadi gua nyewa mobil gitu, Win. Gua nyewa mobil buat nganter bokap ke rumah sakit dan bokap gua dibawa ke IGD karena waktu itu selain stroke juga dia ada riwayat jantung. Jadi jantungnya harus di ring apa tuh. Terus di situ gua langsung ke mobil, gua nangis. Habis kayaknya tuh air mata gua gitu. Sampai sekarang nggak pernah nangis lagi. Enggak, sampai sekarang nggak pernah. Untuk hal apapun. Untuk hal apapun. Iya. Ya. Enggak, gua nggak pernah nangis lagi di 2 tahun terakhir ini. Air mata lu anggap sudah habis. Sepertinya ya. Oke. Oh, gua nggak tahu sih, tapi sepertinya iya. Sepertinya ya. Sepertinya iya. Untuk hal itu mungkin lu akan menangis hal lain gitu. Iya. Bahkan Win, ketika nanti bokap gue, namanya umur nggak ada yang tahu. Namanya bokap gue sudah selesai masa abdinya di dunia, gue tuh bingung harus gimana. Di satu sisi gue lega, di satu sisi gue tapi kehilangan. Gue tuh bingung positioning gue harus di mana. Gue ingat kata-kata Firsa Besari. Pak. Apa tuh? Tidak perlu jauh-jauh melihat superhero luar negeri, karena superhero Sesungguhnya. yang sesungguhnya atau superhero itu bisa dilihat dari seorang laki-laki yang rela mimpinya diinjak di depan mata demi kepentingan keluarga. Iya, Luar biasa sekali. setuju sih gue. Terima kasih banyak, itu dia Alkomuni pada kesempatan kali ini bersama dengan Dani Beler. Iya. Terima kasih banyak Zawin. Jangan lupa pamit dong. Gimana? Apa? Promo dong. Promo. Jadi, gue bikin special show. Namanya Beler Revolution. Beler Revolution. Itu berupa digital download. Digital download. Bisa dibeli di comika.id. Di komika.id dan linknya akan gue taruh di deskripsi buat teman-teman yang mau melihat komika-komika underrated. Iya. Jadi underrated itu adalah orang-orang yang sebetulnya Punya kualitas. tapi diremehkan. bukan diremehkan, tidak terlihat. Nah, itu bisa dilihat di videonya Dani Beler, salah satunya. Betul. Gitu, salah satu komik underrated ya. Linknya gue akan taruh di deskripsi, silahkan diklik dan dilihat. Terima kasih banyak. Saya Zawin dan Saya Dani Beler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.